Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Octavia Almeida dari kelas 12 MIPA 3. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan bagaimana percobaan menggunakan prinsip hukum Faraday. Oke, kita lanjut ya. Michael Faraday atau bapak penemu listrik ini menemukan bahwa GGL atau gerak gaya listrik hasil induksi magnet bergantung pada laju perubahan flux magnetik yang melalui suatu kumparan. Nah, melalui penelitiannya ini, ia menyimpulkan bahwa GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi yang timbul di antara ujung-ujung suatu loop penghantar itu pasti berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilengkapi oleh loop penghantar tersebut. Nah, jadi GGL induksi ini merupakan beda potensial yang timbul akibat adanya perpotongan antara garis-garis gaya magnet dengan kawat kumparan solenoida. Nah, perpotongan garis-garis gaya magnet dengan kawat kumparannya ini nantinya akan menimbulkan sumber arus yang menghasilkan arus induksi. Nah, lalu arus induksinya ini nantinya akan menghasilkan sumber tegangan yang menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik induksi. Nah, untuk tujuan saya melakukan percobaan ini ialah yang pertama untuk membuktikan terjadinya induksi elektromagnetik berdasarkan hukum Faraday. Nah, yang kedua untuk mengetahui apa saja sih yang mempengaruhi besarnya GGL induksi yang timbul. Nah, oke, untuk alat dan bahannya, yang pertama alatnya itu ada galvanometer yang seperti ini. Lalu bahan-bahannya itu ada kumparan lilitan kawat, magnet batang, dan lampu. Nah, oke, untuk percobaan kali ini saya menggunakan dua jenis lilitan dan satu jenis pergerakan. Yang saya pilih itu yang cepat. Dan jadi variabel bebas pada percobaan yang ini adalah banyaknya lilitan, variabel terkontrolnya ialah jenis pergerakan, dan variabel terikatnya ialah daya lampu. Nah, selanjutnya saya menggunakan dua jenis lilitan dan dua jenis pergerakan, di mana jenis pergerakan ini merupakan variabel bebas. Nah, jumlah lilitannya itu baru merupakan variabel terkontrol dan daya lampunya merupakan variabel terikat. Nah, untuk yang terakhir ini saya mencoba mengubah kutubnya tetapi hanya dengan menggunakan satu jumlah lilitan saja, di mana jenis kutubnya merupakan variabel bebas, jumlah lilitannya merupakan variabel terkontrol, dan arah induksinya merupakan variabel terikat. Oke, berdasarkan dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya kumparan lilitan, magnet kuat magnet batang yang digunakan dan juga kecepatan gerakan magnet itu merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya GGL induksi. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi? Nah, jadi kan kawat penghantar itu mempunyai atau memiliki arus listrik kan. Semakin banyak jumlah kumparan lilitannya, maka semakin besar juga GGL induksinya. Nah, kalau GGL induksinya itu semakin besar, maka daya lampu menyala atau intensitasnya itu akan semakin besar juga. Nah, untuk yang terakhir, untuk arah induksinya itu seperti yang telah dijelaskan pada saat percobaan tadi, dimana kalau kutub utaranya itu didekatkan, arah arus induksinya itu akan menjauhi pada jarum galvanometernya itu. Tapi kalau kutub utaranya dijauhi, maka arah induksinya akan mendekati sesuai dengan kaidah tangan kanan yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan sebaliknya, kalau kutub selatannya didekatkan, arah induksi akan mendekat. Tapi kalau kutub selatannya dijauhi, maka arah induksinya akan menjauh. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.